Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Amma ba'd. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah yang telah mengumpulkan kita di masjid yang insyaallah penuh barokah ini guna melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu salat Isya secara berjamaah di masjid yang mulia ini. Banyak saudara-saudara kita, kerabat-kerabat kita, teman-teman kita yang tahun lalu masih hidup, tahun ini Allah telah panggil dia sehingga dia tidak dapat lagi beribadah di bulan suci Ramadan ini. Banyak saudara-saudara kita, kerabat-kerabat kita yang tahun lalu masih hidup, tahun ini pun masih hidup, tetapi Allah angkat satu nikmat di dalam dirinya, yaitu nikmat kesehatan, sehingga dia tidak dapat maksimal untuk beribadah di bulan yang mulia ini. Banyak saudara-saudara kita, kerabat-kerabat kita, teman-teman kita di luar sana yang tahun lalu masih hidup, pun tahun ini masih hidup, tetapi Allah angkat satu nikmat di dalam dirinya, yaitu nikmat hidayah, sehingga dia masih melakukan hal-hal yang sia-sia, bahkan melakukan maksiat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu patut kita syukuri, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Ketika kita menghitung nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka kita tidak akan sanggup. Salawat berikan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda kita Nabiullah Nabi Muhammad SAW, Nabi yang telah memperjuangkan agama Islam ini dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, yang mengikis rumput-rumput kejahiliahan dan menebarkan permadani keislaman. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hambanya untuk berpuasa, apakah Allah berpuasa? Tidak. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hambanya untuk bersedekah, apakah Allah bersedekah? Tidak. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hambanya untuk bersolawat kepada Nabi, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, sesungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat kepada Nabi. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika ayat puasa turun, ini dilekatkan dengan kalimat iman sekaligus mengukur keimanan seorang hamba. Quran surah Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Panggilan yang menggunakan kata alladzina disebutkan sebanyak 1080 kali di dalam Al-Quran, menuju objek tanpa batas, besarkah, kecilkah, tuakah, mudahkah, selagi dia memiliki keimanan. Diawali kalimat ayyuha, ayyuhnya munada, hanya tanbih, disebutkan sebanyak 150 kali dalam Al-Quran sebagai penguat pengikat, seakan-akan Allah Subhanahu wa taala ingin menyampaikan kepada hambanya, kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana orang terdahulu agar kalian bertakwa. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang disampaikan Nabi Muhammad pada waktu itu di depan para sahabat di kota Madinah, ketika ini menjelaskan tentang keutamaan Ramadan, tentang keutamaan puasa, sekaligus menuntaskan hoax yang ada pada zaman Nabi pada waktu itu, hoax yang dibangun oleh orang-orang Yahudi. Orang Yahudi berkata, itu orang Islam tidak ada ibadah puasa, mereka itu mengikut-ikut ibadah kita yang luar biasa ini. Maka dari itu maka turun ayat surah Al-Baqarah 183. Apa komentar Nabi? Sabda Nabi SAW, as-siyamu junnatun, puasa kita ini adalah puasa yang spesial. Kita lihat as-siyam disebutkan sebanyak 9 kali di dalam Al-Quran. Ada as-siyam, ada as-sawm. As-sawm disebutkan sebanyak 1 kali di dalam Al-Quran. Ini artinya menahan. Bisa jadi apa saja puasa yang ada aturan dan ketentuannya, atau apa saja yang sifatnya menahan, itu dinamakan sawm. Kemudian ada siyam.
disebutkan sebanyak 9 kali dalam Al-Quran. Ini jelas spesifik, ada aturan, ada ketentuannya. Dan ketika kita benar-benar melakukan ibadah tersebut, maka keagungan akan melekat di dalam pelakunya. Kemudian ketika kita benar-benar melakukan ibadah tersebut, Allah akan kasih satu yang tidak ada di ibadah lain, yaitu junnah. As-siyamu junnatun, kata Nabi. Apa itu junnah? Junnah itu adalah perisai yang tidak kasat mata, yang secara otomatis melindungi kita dari hal-hal yang tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, kenapa Ramadan ini menjadi bulan yang istimewa? Karena Allah turunkan Al-Qur'an di dalamnya. Kita lihat kembali. Ketika ada 25 nabi yang wajib kita ketahui. Kenapa Nabi Muhammad SAW yang dijadikan sebagai Sayyidul Anbiya? Karena Allah Subhanahu wa taala jadikan Nabi Muhammad sebagai orang yang pertama kali menerima wahyu. Makanya Nabi Muhammad menjadi nabi yang mulia. Kita lihat lagi, malaikat Jibril. Sekian banyak ciptaan Allah yang terbuat dari cahaya. Kenapa malaikat Jibril yang dijadikan sebagai Sayyidul Malaikah? Karena malaikat Jibril dijadikan sebagai perantara turunnya Al-Quran. Begitu juga dengan bulan suci Ramadan, ini adalah bulannya Al-Quran. Kemudian ini kesempatan bagi kita memperbanyak amal soleh, membaca Al-Quran. Apatah lagi ini detik-detik terakhir bulan suci Ramadan. Apa yang kita kejar, ada satu malam yang Allah katakan ketika kita beribadah di dalamnya seperti beribadah 1000 bulan atau seperti 83 tahun lamanya. Ini patut kita kejar, kita buru selagi masih Allah berikan kita kesempatan, karena belum tentu tahun depan kita masih bertemu dengan bulan suci Ramadan. Kenapa bulan suci Ramadan ini istimewa? Karena Allah bukakan kita pintu maaf yang selebar-lebarnya. Kenapa Ramadan ini istimewa? Karena Allah jauhkan kita dari godaan-godaan syaitan. Kenapa Ramadan ini istimewa? Karena Allah jadikan siang dan malamnya sebagai tempat untuk mustajab dan untuk berdoa. Dalam rangkaian ayat siang dari ayat 183 sampai 187 surah Al-Baqarah, Allah jadikan satu ayat 186, yaitu wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib. Apa tafsirnya? Sabda Nabi SAW, ada 3 golongan yang sulit sekali Allah tolak doanya. Yang pertama adalah doa imam yang adil, yang kedua adalah doa orang-orang yang berpuasa sampai dia berbuka, yang ketiga adalah dosa orang-orang yang terzolimi. Ini kesempatan bagi kita, seluruh waktu di bulan suci Ramadan ini adalah bulan yang mustajab untuk kita berdoa. Maka dari itu, mari kita tingkatkan kualitas dan kuantitas takwa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga akhir Ramadan nanti kita dapat mendapatkan gelar al-muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.